Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dan terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini sesuai dengan judul yang udah aku buat, aku akan menceritakan cerita rakyat dari Filipina dan ini nih aku juga baru tahu guys ceritanya. Dan menurut aku ini unik banget kayak gitu kan. Dan di sini aku akan menceritakan kisah Manananggal. Jadi namanya itu adalah Manananggal. Ini merupakan makhluk mitos dari cerita rakyat Filipina dan ini tuh dikatakan menyerupai vampir dan suka memakan manusia serta penyihir ya guys. Jadi katanya gitu. Jadi ini tuh masuk ke dalam kategori makhluk mitos. Nah, di sini tuh juga dikatakan ya guys bahwasanya Manananggal ini populer banget di wilayah Visayan, Filipina, terutama di provinsi Barat, Capiz, Iloilo, dan Antique ya. Jadi pokoknya dia populer di wilayah itu masih dalam kategori wilayah Filipina. Nah, bercerita tentang Manananggal ini sebenarnya adalah sosok makhluk yang dominannya itu wanita kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya adalah wanita dan pada siang hari dia itu akan menyerupai manusia guys. Jadi siang-siang tuh dia bentuknya manusia, bisa wanita muda, bisa juga wanita tua kayak gitu. Nah, tapi ketika malam hari dia akan berubah menjadi Manananggal dan itu tuh nggak langsung kayak seret langsung berubah kayak itu, nggak, dia akan sembunyi dulu di tempat yang menurut dia tuh aman. Nah, setelah dia merasa aman, dia akan mulai menumbuhkan sayap dari punggungnya. Nah, kemudian setelah dia menumbuhkan sayap dari punggungnya, dia akan mulai membelah dirinya guys kayak gitu. Jadi Manananggal ini adalah masuk dalam kategori vampir, tapi dia bisa membelah dirinya guys. Nah, jadi pembelahan itu terjadi dari perut ya, dari perut ke atas. Jadi pas dia udah membelah diri, bagian bawahnya itu akan ditinggal aja di tempat dia udah bersembunyi dan dia rasa aman kayak gitu. Jadi dia bakal ninggalin bagian bawahnya itu di tempat yang menurut dia aman dan terus dia bakal terbang nih sama bagian atasnya gitu untuk mencari mangsa di malam hari. Nah, dalam cerita rakyat Filipina, Manananggal ini merupakan monster yang amat menakutkan kayak gitu. Saking takutnya gitu masyarakat Filipina, mungkin malam hari mereka tuh nggak keluar kayak gitu. Saking takutnya sama makhluk yang disebut-sebut ini. Nah, seperti yang aku sebutkan tadi, selain suka memakan manusia, Manananggal ini juga menargetkan untuk memakan daging bayi serta ibu hamil. Kak, gimana kalau misalkan dia nggak dapat daging bayi atau ibu hamil? Terserah, dia bakal makan manusia kayak gitu. Jadi pokoknya itu masih dalam kategori manusia dan dia bakal makan itu. Nah, ciri dari Manananggal ini selain yang udah aku sebutin tadi, dia tuh punya lidah yang panjang banget guys, panjang banget, dan lidahnya itu runcing dan panjangnya itu sekitar 3-4 meter dan lidahnya tuh kayak menyerupai belalai gitu. Jadi panjang, runcing, dan ada kayak sedotannya gitu loh guys, kayak gitu. Jadi udah panjang. Pokoknya kalian coba deh ilustrasiin di kepala kalian, panjang, runcing, dan di ujungnya tuh kayak ada sedotan gitu untuk nyedot entah itu darah ataupun daging dari korban yang dimakan sama Manananggal ini. Nah, menurut cerita juga guys nih ya, untuk mengusir Manananggal ini masyarakat dulu di Filipina itu menggantungkan karangan-karangan bunga di dekat jendela dan pintu rumah mereka kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa harus karangan bunga, karena di sini juga tertulis bahwasanya Manananggal itu nggak suka sama bawang putih, garam, belati, cahaya, cuka, terus juga rempah-rempah, dan satu lagi tuh ekor ikan pari yang dibuat jadi cambuk kayak gitu. Jadi waktu itu masyarakat Filipina itu untuk mengusir atau setidaknya melindungi rumah mereka itu, mereka menggunakan itu guys untuk menangkal si makhluk ini kayak gitu. Nah, di sini juga ada cara yang unik guys, menurut aku unik tapi plus serem banget untuk mengalahkan Manananggal atau membunuh Manananggal ini sendiri adalah dengan menemukan potongan tubuh bawahnya guys. Jadi kalau misalkan kita mau ngebunuhnya ini ya, mau emang kayak ngempatiin itu makhluk, kita harus menemukan tubuh bagian bawahnya. Kemudian di tubuh bagian bawahnya itu kita kasih garam, kita kasih yang dia nggak suka itu tadi kayak garam, bawang putih, rempah-rempah. Nah, kita taburin itu di atas tubuhnya yang terputus itu, yang lagi berdiri itu. Nah, kita taburin di situ.
Nah, kalau misalkan udah ditaburin, itu setengah bagiannya itu akan terbakar guys, dan itu akan menimbulkan aroma bau gitu, sehingga tubuh bagian atasnya itu nggak mau lagi nyatu sama tubuh bagian bawahnya. Alhasil, kalau misalkan sampai matahari terbit, tubuh mereka itu tidak menyatu, mereka akan mati kayak gitu. Nah, begitulah untuk membunuh si Manananggal itu. Jadi selain menangkal, ada juga cara membunuhnya. Cuman kan kalau misalnya kita membunuh, kita harus cari itu bagian bawahnya, dan kita tuh nggak tahu posisi di mana dia meletakkan bagian bawahnya, karena di awal tadi aku bilang bahwasanya mereka tuh akan mencari tempat yang tersembunyi dan benar-benar aman untuk melepaskan tubuh bagian atas dan bagian bawah mereka. Nah, di sini aku juga mau nyeritain dari mana sih asal muasal si makhluk ini, kok bisa jadi makhluk itu kayak gitu kan. Nah, di sini ada beberapa versi yang aku dapatkan. Jadi versi yang pertama itu mengatakan bahwa ada ayam hitam yang hidup di tubuh Manananggal itu, dan ayam hitam itu berasal dari ranjang kematian orang yang menderita. Jadi kayak pindah-pindah gitu sih, kayak ada ayam hitam gitu kan. Nah, itu pindah dari tubuh satu ke tubuh yang lain, dan itu tuh kayak diturunkan gitu dari kerabat. Dan kemudian ayam tersebut diyakini berada di dalam tubuh Manananggal itu, memakan jeroan inangnya sambil agar dia tetap hidup kayak gitu. Hal inilah yang diyakini masyarakat Filipina kenapa Manananggal tuh sangat haus akan darah dan daging, karena memang di dalam tubuhnya tuh ada ayam hitam itu kayak gitu. Nah, kemudian ada versi kedua gitu kan, kenapa seseorang itu bisa menjadi Manananggal. Ini dikatakan bahwa untuk menjadi seorang Manananggal itu dibutuhkan salep khusus dan telur yang berisi anak ayam hitam. Jadi memang yang digunakannya itu memang anak ayam hitam guys, kayak gitu. Nah, nanti tuh ada mantra khususnya ternyata. Aku juga nggak ngerti kenapa ini pakai mantra khusus. Aku juga nggak tahu mantranya apa, karena memang nggak aku cari dan aku nggak mau nyari kayak gitu. Aku nggak mau nyari kayak gitu. Mantra khusus, terus nanti dibaca-baca, terus nanti dioles salepnya itu di tubuh kita, dan kita harus meletakkan telur di ketiak kita sampai hilang. Jadi di ketek kita ini ditaruh telur ayam hitam itu. BTW aku nggak tahu ya ayam hitam tuh gimana bentuknya, di mana dapetnya aku nggak tahu. Apakah ayam hitam biasa bisa digunakan, aku juga nggak tahu. Serius, aku bener-bener nggak tahu sama masalah ini. Nah, ketika nanti telurnya udah hilang dan setelah ritual ini selesai, walah kalian akan berubah menjadi Manananggal, katanya seperti itu gitu. Terus ada juga yang bilang kalau misalkan kamu nih jadi Manananggal, kamu nggak ngebunuh korban kamu secara langsung, maka kamu akan berubah menjadi Manananggal lain katanya gitu ya. Tapi aku nggak tahu kebenaran ini gimana, karena ini merupakan cerita rakyat Filipina. Jadi selain yang aku bilang tadi, ternyata ada lagi versi lainnya, dan ini banyak banget versinya guys yang aku dapetin. Dan di sini dikatakan beda daerah maka akan beda pula cerita tentang makhluk ini. Jadi ada salah satu yang menceritakan bahwasanya Manananggal ini memiliki seekor anak ayam hitam di tenggorokan mereka, katanya kayak gitu, yang memberikan mereka kekuatan. Ya memang tidak terlepas dari anak ayam hitam ya guys. Jadi kuncinya di situ adalah anak ayam hitam. Nah, kalau yang versi ini kalau yang versi ini Manananggal ini nggak akan bisa mati ya, kecuali anak ayam hitamnya itu dikeluarkan dari tubuhnya. Dan cara mengeluarkannya itu adalah dengan menggantungkan Manananggal itu secara terbalik sehingga anak ayamnya itu keluar, dan di situ baru Manananggalnya bisa mati, katanya kayak gitu. Nah, ini versi cerita yang lain gitu. Cuman aku nggak tahu ya gimana cara kita ngegantungnya, gimana cara kita tahu dia Manananggal atau enggak, sedangkan di siang hari dia berubah menjadi wanita kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kayak gitu. Nah, terus juga ada yang bilang cerita versi lainnya lagi, seseorang tuh bakal jadi Manananggal kalau misalkan kamu itu suka berbuat jahat sama orang lain kayak gitu, dan kamu nanti akan dikutuk jadi Manananggal. Ini versi lain lah. Jadi gimana ya, kayak sama sih di Indonesia kan punya banyak versi cerita-cerita kayak gitu kan. Jadi beda daerah beda pula ceritanya, dan begitu pula yang terjadi di Filipina. Nah, terus ada cerita ketiga, yang ini tuh kayak lebih kayak tiba-tiba dia udah jadi aja sih. Kalau di sini diceritakan bahwa ada seorang gadis yang dia tuh udah jadi Manananggal gitu. Terus dia cerita sama pacarnya yang manusia bahwasanya dia pengen makan orang yang lagi sakit, katanya kayak gitu. Ini versi cerita yang lainnya. Guys, di sini juga ada yang unik yang aku temuin ya, bahwasanya Manananggal ini selalu didampingi oleh burung tik-tik ya, burung tik-tik. Jadi kenapa disebut burung tik-tik? Karena burung ini sering mengeluarkan bunyi tik-tik-tik. Aku nggak tahu juga ini burungnya kayak mana. Pokoknya burung itu tuh sering banget ngeluarin bunyi tik-tik-tik. Nah, konon katanya semakin redup bunyi burung tik-tik-tik ini di dekat kita, maka Manananggal itu semakin dekat guys, katanya kayak gitu. Konon katanya ya, di sini aku baca.
Dan ini sering banget ngebingungin korban, dan korban tuh kayak ini apa kayak gitu, sehingga korban tuh bingung dan akhirnya disergaplah oleh si Manananggal kayak gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya kucing hitam dan burung gagak diyakini menjadi pertanda bahwasanya burung titik dan Manananggal ini sedang berada di dekat kita. Jadi kalau misalkan ada burung gagak atau kucing hitam dalam cerita rakyat Filipina ini, maka di situ berarti sedang menuju Manananggal dan burung tik-tiknya. Kemudian gimana caranya Manananggal ini menyerang korban? Nah, di sini aku baca bahwasanya ketika mereka ingin menyerang korban, mereka tuh akan melihat dulu nih korban yang cocok untuk dijadikan mangsa mereka di malam hari. Nah, ketika udah merasa cocok, mereka akan bertengger di malam hari di atas rumah si korban kayak gitu. Otomatis korbannya itu kayak udah nggak sadar gitu loh. Jadi posisinya korban itu udah tidur ketika Manananggal ini datang kayak gitu. Jadi kita udah tidur gitu kan. Pas udah tidur nih, akhirnya Manananggal mulailah beraksi dengan mengeluarkan lidah mereka yang panjangnya 3-4 meter, langsung menyedot bagian-bagian tubuh korban. Nah, mereka ini kan suka banget nih sama ibu-ibu hamil. Jadi ibu-ibu hamil tuh langsung disedot bagian perutnya, diambil janinnya, atau kalau misalkan dia bukan ibu hamil atau kayak wanita-wanita biasa gitu, itu langsung disedot bagian darahnya. Dan kalau misalkan ini korbannya itu laki-laki, dia akan berubah dulu guys jadi wanita cantik. Nah, nanti kalau misalkan udah jadi wanita cantik, dia bakal bawa cowok ini atau pria ini ke tempat yang sepi. Nah, setelah tempat yang sepi, dia langsung akan memakan mangsanya itu. Dan di sini dikatakan bahwasanya dia tuh suka bagian-bagian hati, jantung, dan menyukai isi perut kayak gitu. Jadi emang dia tuh suka makan manusia kayak gitu, manusia. Jadi kalau cowok dia berubah dulu jadi cantik, tapi kalau cewek dia akan langsung bertengger di atas rumah si korban. Khususnya yang hamil dan yang punya anak, dia bakal ngambil bagian jantung, bagian rahimnya langsung diambil oleh si Manananggal. Oke guys, itu dia cerita aku hari ini perihal Manananggal. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kalian ya. Jadi terlepas dari apakah benar cerita ini ada atau enggak, ini tuh hanya cerita rakyat Filipina, folklore gitu, folklore. Jadi aku suka banget baca-baca kayak gini, dan aku pengen sharing ke kalian supaya kalian juga tahu cerita-cerita rakyat yang ada di seluruh dunia. So buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin video. Kalian juga boleh kok nge-request kalian pengen dibikinin konten apa. Kalian pengen Kak coba deh minggu depan bikin konten ini bla bla bla, boleh banget, aku bakal cari bahannya untuk kalian. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. See you.